Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Niki Jumat ketiga nggih. Nah, monggo kalau ada yang mau mulai dulu, izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kalau sholat Jumat itu kan wajib. Kemudian kita dalam perjalanan yang kira-kira udah mau mencapai tapi nggak mencapai sholat Jumat. Kemudian kita ganti sholat zuhur. Nah, zuhur juga wajib, Jumat wajib apa? Sholat Jumat itu diganti dengan zuhur sama nggak nilainya? Sholat Jumat tepat pada waktunya. Kalau perjalanan itu kan. Oh, safar. Sedang safar berarti nggih. Sedang safar, Bapak tidak sholat Jumat gitu maksudnya. Ya. Terus diganti dengan sholat zuhur. Baik. Tapi niatnya mengganti gitu ya, niatnya. Oh, baik. Apa sholat zuhur aja gitu. Saya mau terangkan dulu yang pertama. Orang kalau sedang safar, kalau safarnya berangkatnya Jumat pagi. Saya ulang, kalau orang safar, laki-laki nih ya ceritanya ya. Kalau berangkat safarnya Jumat pagi, sependek yang saya baca dalam madhab Syafi'i, kalau di dalam perjalanan itu Bapak ketemu sholat Jumat, wajib mendatangi sholat Jumat. Wajib. Itu yang saya tak pahami ya. dalam fikih mazhab Syafi'i yang pernah saya pelajari itu gitu.
Tapi kalau Bapak perjalanan dimulai dari hari sebelum subuh Jumat. Jadi Bapak jalannya misalnya ya malam atau Kamis malah jalannya. Jadi malam Jumat misalnya sebelum subuh lah pokoknya, atau malah Kamis jalannya misalnya. Maka Bapak dalam perjalanan safar yang mencapai masafatul qasri 80 km lebih itu, Bapak tidak wajib mendatangi sholat Jumat walaupun boleh. Nah, taruhlah ini jenengan berangkatnya Jumat pagi apa? Pagi. Berarti sebenarnya Bapak masih wajib mendatangi sholat Jumat kalau memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan. Sekarang taruhlah misalnya kendaraannya nggak berhenti, Ustaz. Ya berarti kan problem, pengecualian tuh namanya. Bisa sholat Jumat tapi ditinggal, Ustaz. Ya, oke, berarti kan itu problem, ya, itu masalah. Oke. Taruhlah misalnya jenengan tidak bisa sholat Jumat misalnya, karena faktor kendaraannya yang tidak bisa berhenti, kan kendaraan umum misalnya. Konteksnya kan kendaraan umum yang nggak bisa berhenti, kan? Oke. Terus bagaimana kalau begitu? Ya sudah, diganti dengan sholat zuhur. Loh, kalau Bapak safar kan di jamak qashar. Di jamak qashar, di jamak atau di qashar atau di jamak qashar. Nah, kalau Bapak menjamak qashar, kan sholat sunnah rawatibnya nggak sunnah lagi. Ya, jadi qobliyah ba'diyah nggak lagi disunahkan. Berarti Bapak cukup menjamak qashar sholat itu, adapun qobliyah ba'diyahnya tidak dikerjakan. Jadi tidak disunahkan, tidak disunah muakkadahkan lagi untuk dikerjakan karena Bapak sudah mengambil rukhsah. Namun andai dikerjakan boleh enggak? Boleh, karena ada sekitar 6 sahabat Nabi yang mengerjakan hal itu. Jadi enggak salah juga kalau Bapak mengerjakan qobliyah ba'diyah. Tapi andaikan tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang sunnah muakkadahnya gugur kalau Bapak mengambil rukhsah. Jadi sholat sunnah rawatib itu menjadi gugur kesunahannya, hukum sunnah muakkadahnya menjadi gugur. Itu karena kita mengambil rukhsah di dalam perjalanan. Tapi kalau Bapak mau mengerjakan boleh, tidak apa-apa, tetap dapat kesunahan juga. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada sekitar 6 sahabat Nabi yang mengerjakan. Nabi mengerjakan? Tidak, Nabi tidak mengerjakan. Nabi tidak mengerjakan qobliyah ba'diyah untuk sholat yang diambil rukhsahnya. Nah, tapi ada yang mengerjakan, ada. Sekitar ada 6 orang sahabat yang mengerjakan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngoten nggih? Nggih. Lagi pula gini, Pak, kalau tadi contohkan zuhur sama asar. Ba'diyah tuh turun. Dan makanya ini bisa kita sholat di jamak qashar dan tidak disunahkan lagi untuk mengerjakan qobliyah ba'diyah. Tidak disunahkan lagi. Maksudnya disunahkan enggak sunah muakkadah lagi gitu loh maksudnya. Dan saya ulang, Nabi tidak mengerjakan juga ketika safar itu. Sependek yang saya pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau mau mengerjakan boleh, tetap tidak ada masalah. Cuma kalau saya tidak mengerjakan karena Nabi tidak mengerjakan. Karena ribetnya gini loh. Kan ada qobliyah ba'diyah. Nah, itu nyaman ba'diyah zuhurnya memisahkan dengan asar dong berarti kalau mau dikerjakan. Nah, sementara kalau dalam mazhab Syafi'i kan antar sholat dengan sholat berikutnya kalau dijamak kan tidak boleh ada jeda lebih dari 2 rakaat. Nah, berarti harus segera kan. Nah, sehingga agak ribet juga itu kalau mengerjakan itu. Kalau mau mengerjakan setelah asar kan, setelah asar prinsipnya tidak boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak. Walaupun kalau untuk qadha ba'diyah boleh, cuman kan wagu gitu loh. Jadi akhirnya singkat kata singkat cerita, nggih pun kalau saya pribadi sih tidak mengerjakan qobliyah ba'diyah ketika safar. Kalau saya mengambil rukhsah sholat dengan cara menjamak atau mengqashar atau menjamak qashar. Jadi rukhsah itu bisa jamak, bisa qashar, bisa menjamak qashar. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu rukhsah. Tapi jamak sendiri kan enggak harus qashar ya. Jamak berarti rakaatnya utuh. Kalau jamak rakaatnya utuh.
Kalau qashar rakaatnya dikurangi, yang 4 menjadi 2, meringkas namanya. Untuk yang sholat 4 rakaat. Kalau jamak qashar sudahlah digabung, dikurangi pula rakaatnya menjadi 2. Kalau yang 4 rakaat. Nah, jadi kalau contoh yang Nabi contohkan itu ketika di Mina. Di Mina itu Nabi sholat tepat pada waktunya, tidak jamak, dan diqashar sholatnya. Tepat pada waktunya, tapi untuk yang 4 rakaat diqashar oleh beliau. Jadi subuh pada waktu subuh, di Mina mulai zuhur ya kalau tarwiyah itu. Zuhur dikerjakan waktu zuhur, asar dikerjakan waktu asar. Itu 2 rakaat. Iya, 2 rakaat diqashar. Diqashar, enggak dijamak. Padahal nggak sama ya. Mboten. Diqashar aja di Mina itu. Terus maghrib dikerjakan 3 rakaat karena enggak bisa diqashar. Isya dikerjakan waktu isya dan diqashar. Di Mina itu. Dan subuh 2 rakaat karena subuh enggak bisa diqashar. Nah, terus kalau di Arafah Nabi menjamak qashar. Oh iya. Zuhur dan asar digabung, dijamak ya, terus diqashar 2 salam 2 salam. Nanti di Muzdalifah juga sama, dijamak qashar di Muzdalifah. Kalau keluarnya segera setelah maghrib langsung keluar, atau waktu itu kan maghrib kan sudah selesai itu, langsung keluar ke Muzdalifah itu. Nah, itu kalau ada beberapa yang ngerjakan maghrib sama isyanya di Arafah juga karena nunggu bis. Nunggu bis. Bisnya belum datang, akhirnya ngerjakan maghrib dan isya di Arafah. Saya termasuk yang ngerjakan maghrib dan isya di Arafah, enggak di Muzdalifah. Jadi karena bis saya baru berangkat setelah maghrib, jadi kita tarik isya ke maghrib dengan jamak qashar. Ada yang mengerjakan di Muzdalifah, turun mengerjakan di jamak akhir biasanya itu. Mengerjakan isya dan maghrib balik ke isya, jamak qashar. Ngoten. Kalau jamak saja itu dalam kota biasanya. Dalam kota atau karena ada keribetan seperti hujan, sakit. Ada hajatan. Apa? Ada hajatan. Ya, itu keribetan tadi itu. Keribetan. Tapi kalau dalam kota jangan sering-sering. Tidak boleh sering-sering kalau dalam kota. Kata Imam Ahmad boleh tapi jangan sering-sering. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Ustaz, Nggih, Pak, monggo Pak Suat Maji. mengenai kalau kita rencana kita biasa sholat jamaah, entah kita nyari jamaah kok nggak nemu ya, jadi kita sholat jamaah rakaat. Tiba-tiba kalau datang, wah saya pengen dapat jamaah, kita mau lagi. Jadi sholatnya 2 kali. Gimana posisinya? Nggih, baik. Itu namanya i'adah, mengulang. Karena yang pertama kita merasa tidak sempurna karena sholat sendiri, ada jamaah dan kita mau mengulang, boleh tidak apa-apa. Jadi mau mengulang, boleh tidak apa-apa. Itu namanya i'adah, mengulang. Iya. Jangankan dari sendiri ke jamaah, dari jamaah ke jamaah aja pernah terjadi ya dalam hadisnya Sahih Muslim. Tadi kan Bapak nggak dapat jamaah ke jamaah kan? Ini enggak, dari jamaah ke jamaah lagi. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim. Ketika sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an seusai sholat berjamaah dengan Nabi, beliau dalam perjalanan pulang ketemu dengan satu kaum yang belum sholat isya. Beliau diminta menjadi imam sholat isya. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis, itu yang bikin heboh itu ceritanya. Hadisnya Sahih Muslim itu. Jadi Nabi tidak menyalahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu yang mengulang sholat itu, tidak apa-apa. Itu istilahnya yang kedua itu untuk menyempurnakan yang tadi kita merasa tidak sempurna itu. Yang tadinya nggak jamaah sekarang diulang dengan berjamaah. Namanya mengulang itu namanya i'adah. Niatnya ya sholat isya biasa gitu aja. Wallahu a'lam. Atau niatnya sholat fardu biasa itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sholat yang kedua itu dihukumi sunnah mutlak, ada yang mengatakan begitu. Ya Allah a'lam bishawab. Tapi yang jelas boleh ngoten mawon nggih, intine boleh ngoten. Itu namanya kalau di fikih namanya i'adah, mengulang. Bukan harus maksudnya. Enggak harus, karena yang pertama sudah selesai, sudah gugur kewajiban. Dengan mengerjakan sholat wajib yang pertama itu sudah gugur kewajiban sudah. Sudah terlaksana, gugurnya sudah terlaksana kewajiban sudah.
Adapun mengulang namanya i'adah namanya i'adah. Mengulang. Kalau mengqadha kan nyaur, bayar utang. Kalau qadha itu. Nah, kalau i'adah mengulang namanya. Enggak punya utang, mengulang aja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Ya, monggo Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lima waktu atau Jumatan itu mata kakinya harusnya kan boleh dikatakan nggak boleh untuk sarung atau gamis kalau saja. Terus Pak, terus. Terus ini ada seorang boleh katakan agamanya pintar lah, lebih dari kita. Bahkan dia pakai gamisnya itu sampai ngesret nutupin ubin itu Pak. Nah itu terus sebagai jamaah kita bagaimana itu Pak sholatnya? Kata siapa Pak Ali kalau sholat Jumat tidak boleh tertutup mata kakinya? Ya, saya pernah dengar ada artinya mata kaki itu harus kelihatan. Nah, baik, saya terangkan ya. Di Riyadhus Shalihin itu ada hadis. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Hadisnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadisnya sahih menurut syarat Muslim, maaf. Sahih atas syarat Muslim. Tapi dikomentari di catatan kakinya itu bahwa status hadisnya itu lemah. Status hadis ini lemah dalam catatan kaki di Riyadhus Shalihin yang saya baca itu. Walaupun dia hadisnya sahih atas syarat Muslim, bukan sahih Muslim, sahih atas syarat Muslim. Hadisnya Abi Dawud, tapi hadisnya dalam catatan kaki itu disebutkan hadisnya lemah. Bunyi hadisnya gini: la yaqbalullahu sholata rajulin musbilin. La yaqbalullahu, Allah enggak mau nerima sholata rajulin, salatnya seorang lelaki, musbilin yang celananya atau sarungnya sampai di bawah mata kaki. Jadi kalau Pak Ali pernah dengar hadis ini, betul, memang ada hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, betul, tidak salah. Pak Ali tidak salah. Cuman hadis itu lemah. Ya karena lemah berarti ya kalau jenengan sepakat atas yang menyatakan sahih atas syarat sahih Muslim, ya monggo. Jadi Pak Ali harus di atas mata kaki. Tapi kalau Pak Ali menganggap hadis itu lemah, berarti mboten masalah, tetap sah salatnya. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin beliau pakai yang menganggap itu hadisnya lemah gitu. Mungkin begitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggih monggo. Mengenai tadi di bawah mata kaki sementara terus pakai kaos kaki berarti sama aja tutup. Sampun? Nah, makanya saya bilang tadi apa? Nambahin. Itu yang saya bilang tadi. Makanya hadis itu napa? Lemah hadis itu. Nah, kecuali ihram. Kalau ihram enggak boleh mata kaki tertutup bagi laki-laki. Bagi laki-laki mata kaki enggak boleh tertutup kalau ihram. Kalau ihram, makanya kan mata kaki harus kelihatan, termasuk tidak boleh pakai kaos kaki kalau untuk laki-laki. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau perempuan enggak apa-apa. Ngoten nggih Pak Ali nggih. Jadi Pak Ali betul tidak salah, ada hadisnya itu. Itu hadisnya sahih atas syarat Muslim, tapi di catatan kakinya dilemahkan hadis itu. Jadi mungkin yang Pak Ali dengar dia termasuk yang mensahihkan atas syarat Muslim. Yang Ustadz yang Bapak lihat itu mungkin beliau termasuk yang menganggap hadis itu dhaif, lemah. Yang ngimpun ngoten mawon. Nggih, ngoten nggih, masing-masing punya argumentasinya. Nggih. Monggo yang lain, monggo Pak Slamet lagi. Pak Maria dulu ya. Pak Narto dulu nih. Nggih, kan beliau belum nanya. Monggo Pak Jinarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum masuk di kota, kalau kita sempat kita belum membaca ibadah ya. Setiap saat ada tamis kata kita baca. Nah, ada yang nanti kita pada baca Quran Nabi Pak. Ada yang mengatakan kita pakai Sayyidina Muhammad, ada yang pakai Sayyidina Muhammad. Belum Sayyidina Muhammad atau dalam sholat. Iya itu Pak, Pak. Pada waktu kita itu Pak, Sayyidina itu mau menjelaskan Pak. Saat sholat. Ya, saat sholat ya saya terangkan baik-baik. Saya mau berangkat dari 4 madhab dulu nih.
Sependek yang saya pelajari dari 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. 4 madhab ini, 3 madhab cenderung di dalam sholat menggunakan kata Sayyidina. 3 madhab, kecuali 1 madhab, madhab Hambali. Kalau madhab Hambali cenderung tidak menggunakan kata Sayyidina. Baik, saya mau terangkan dasarnya sekarang. Masing-masing dasarnya masing-masing. Bagi yang tidak mau menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat, saya ulang, bagi yang tidak mau menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat, itu karena berdasar pada riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Nah, Nabi dulu saat mengajarkan kepada para sahabat, sholawatnya itu nggak pakai Sayyidina. Ya sudah, Nabi ngomong gitu, ya sudah kita ikuti sebagaimana beliau mengajarkan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi yang tidak mau menggunakan kata Sayyidina itu, yang dominan itu semangat ittiba sebagaimana teks. Ya, di mana teksnya mengatakan nggak pakai Sayyidina, udah berarti kita nggak usah pakai Sayyidina. Berdasar hadis tadi, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini, shallu kama ra'aitumuni usolli, itu melihat apa mendengar? Kalau melihat itu berarti perbuatan ya. Ya, makanya yang difokuskan dari shallu kama ra'aitumuni usolli itu bukan pada bacaan tapi pada perbuatan. Karena kan melihat itu perbuatan berarti kan? Nah, karena perbuatan berarti fokusnya pada perbuatan bukan pada bacaan. Kalau bacaan berarti kembali pada kitanya. Apakah kita mau pakai Sayyidina atau tidak mau pakai Sayyidina? Silahkan. Nanti saya terangkan dalil yang menggunakan kata Sayyidina. Monggo silahkan. Itu enggak masalah. Anda mau pakai Sayyidina silakan, enggak juga enggak ada masalah. Karena yang salah itu yang enggak sholat. Ngoten ya. Yang salah itu yang enggak sholat. Oke. Oke, itu dulu nggih. Nah, terus gini. Nanti saya akan terangkan penjelasan insyaallah. Jadi ada beberapa riwayat bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu, tapi sahabat membacanya dan Nabi membenarkan. Contoh. Yang masyhur dari Nabi itu kan doa iftitah itu pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya kama yunqas sabul abyadu minad danas. Itu yang masyhur ya. Atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Atau yang enggak pakai ini juga ada. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, suatu saat, ini hadisnya sahih Muslim. Ada sahabat Nabi itu pas iftitah itu dia baca kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asfila. Ini Nabi belum pernah ngajarkan ini. Selesai sholat, Nabi tanya, ini hadisnya sahih Muslim mau kamakal. Siapa tadi yang baca? Akhirnya sahabat saya, Rasulullah, bacaanmu itu, gara-gara bacaanmu itu pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Berarti apa? Doa mustajabah atau diterima oleh Allah. Jadi kamakal. Jadi itu padahal bacaannya Nabi belum pernah mengajarkan, tapi dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang dalam masalah bacaan Nabi tidak terlalu berkeras-keras, kecuali gerakan. Kalau gerakan Nabi agak ketat gerakan. Karenanya shallu kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kamu lihat itu gerakan. Saya tunjukkan satu lagi ya, bahwa Nabi tidak mempersoalkan kalau bacaannya beda dengan bacaannya Nabi selama benar zikir kepada Allah maksudnya. Suatu saat ada orang i'tidal. Kalau Nabi i'tidal gimana? Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, orang ini enggak.
Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan ya fihi. Rabbana hamdan gimana? Thayyiban mubarakan ya itu. Itu selesai sholat Nabi nanya, tadi siapa yang baca itu? Nabi nanya gitu, siapa yang baca tadi itu? Ada sahabat angkat saya Rasulullah. 30 lebih malaikat berebut mencatat pahala. 30 lebih. Semua singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi itu tidak terlalu mempersoalkan bacaan-bacaan yang Nabi belum pernah ajarkan sekalipun. Nah, apalagi ini sebatas hanya menambahkan kata Sayyidina sebelum kata Muhammad, maka itu tidak dipersoalkan. Kenapa? Karena tidak dalam lingkup melihat, tapi konteksnya mendengar. Sementara itu kan kalau Nabi adalah melihat, berarti gerakan, bukan bacaan. Ini di antara argumentasinya. Yang kedua, ini yang kedua. Di dalam fikih itu, di dalam kaidah fikih itu ada satu rumus begini. Idza jatama'al wajib wal adab quddimal adab. Kalau ketemu antara kewajiban dengan adab, yang dikedepankan adalah adabnya, tata keramanya. Menyebut kata Sayyidina di dalam hal ini bagi yang mengatakan Sayyidina ya, tapi nggak usah berantem gara-gara ini ya, saya cuma ngomong aja ya. Yang mengatakan Sayyidina itu mengatakan bahwa menyematkan kata Sayyidina di dalam sholat ataupun di luar sholat untuk Nabi Muhammad SAW itu bagian dari adab, menjaga tata krama, etika tata krama. Boleh Ustaz, boleh. Mana dalilnya? Ini perhatikan beberapa riwayat. Pertama, dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhrani. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhrani. Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong, kata beliau begitu. Sehingga Nabi melabel dirinya dengan kata sayyid dalam hal ini. Tapi ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni, jangan panggil saya sayyid, hadisnya lemah. Dan kalau mau ditarjih, yang lebih kuat adalah menggunakan kata Sayyidina tadi itu. Karena apa? Karena itu hadisnya Sahih Muslim. Ini pendapat hujah yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kali Nabi memerintah para sahabat, tapi sahabat tidak menuruti itu, lebih mengedepankan akhlak dalam hal ini. Contoh ini. Saya contohkan dalam sholat aja, dalam sholat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu saat beliau sholat menjadi makmum bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sholat malam di dalamnya Siti Maimunah radhiyallahu anha. Awalnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berada di sebelah kiri. Terus oleh Nabi dipindah ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan beliau mundur, nggak persis, kan di sampingnya ini mundur. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kamu tadi mundur? Kan di dulu samping Nabi ya. Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Siapalah saya di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga akhlak. Padahal perintah Nabi di samping Nabi, tapi beliau mundur. Saya merasa nggak pantas dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam. Saat itu Nabi terlambat datang. Begitu Nabi datang, semua tepuk tangan ngasih tahu bahwa Nabi sudah datang. Maka Nabi ngasih isyarat ke Abu Bakar agar tetap jadi imam, tapi beliau nggak mau, beliau mundur. Nabi yang maju jadi imam akhirnya. Padahal perintah Nabi tetap suruh jadi imam beliau, tapi beliau mundur. Begitu selesai sholat ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tadi mundur? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tidak pantas putra Abu Quhafah sholat di depan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau menjaga akhlak dalam hal ini. Nah, jadi konteksnya kata ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, bahwa menyebut kata Sayyidina itu bagian dari adab. Nah, ini nanti berbeda dengan mazhab Hambali tadi yang cenderung tidak menggunakan kata Sayyidina. Dan saya ulang ya, mau yang pakai Sayyidina, mau yang nggak pakai Sayyidina, yang salah itu yang nggak sholat. Di situ aja. Dan nggak usah berantem. Ya, saya pernah
datang di pengajian di Surabaya. Saat itu saya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dulu masih Masjid Agung. Saya itu ada acara namanya Haflah Sholawat. Begitu selesai acara di Jawa Timur itu biasa kalau bubar acara itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pakai mic itu. Nah, terus pertama ada yang teriak pakai mic yang sama itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu ada teriak lagi dari mic yang sama Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad. Ya Allah, parah kok. Itu sudahlah, nggak usah. Yang masing-masing saja. Monggo, yang penting saling menghormati. Masing-masing punya argumentasi. Napa? Nggih, masing-masing punya argumentasi. 4 mazhab saja beda kok. 4 mazhab itu yang saya ulang dari Hanafi, Maliki, Syafi'i cenderung menggunakan kata Sayyidina, kecuali Hambali. Mazhab Hambali cenderung tidak menggunakan kata Sayyidina. Ngoten nggih? Enggak usah gelut sing salah sing gak salat. Monggo kalau ada lagi sebelum saya tutup. Monggo, Pak Suwanto dulu. Ada dulu Pak? Nanya dulu. Ya monggo. Monggo nanya dulu. Mbak beliau mau adzan. Bapak tanya dulu ya. Monggo. Pak, ini Pak mengenai sholat bagusan pakai kopiah atau tidak pakai kopiah karena Bagus. Kalau Bapak nanya saya, tergantung jenis rambutnya. Kalau model kayak saya sebaiknya pakai kopiah. Karena rambut saya ini mesti turun gini. Dan saya kalau sujud pasti begini itu. Karena saya bermadzhab Syafi'i tidak boleh terhalang oleh rambut kan, pasti begini itu saya. Jadi jenis rambut saya ini jenis rambut. Tapi ada orang itu rambutnya tertib. Dia walaupun sujud tidak turun rambutnya itu. Ya jidatnya tetap aman. Nah, itu terserah lah. Jadi kalau Bapak nanya ke saya mau pakai peci nggak pakai peci, terserah. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya kalau saya sih lebih baik pakai peci, pakai kopiah. Itu insya Allah lebih tertib, sholatnya lebih tertib insya Allah. Dan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu itu pakai tutup kepala. Nabi kita Muhammad SAW itu walaupun tidak pakai peci atau tidak pakai kopiah, tapi beliau selalu menggunakan tutup kepala beliau. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi punya topi ya. Kenapa? Ya kan saya ulang nggih, mboten napa-napa. Cuman kalau mau pakai kopiah menurut saya kok lebih tertib gitu loh maksud saya itu. Kenapa? Itu tadi saya bilang tutup kepala itu sunnah, tutup kepala. Tutup kepala kan nggak harus peci, bisa surban, bisa apa saja. Nah, cuman yang saya tahu Nabi itu sebenarnya yang saya baca itu nggak pernah gundulan Nabi itu, kecuali pas ihram. Nabi itu yang saya tahu selalu pakai tutup kepala Nabi itu. Kadang pakai topi beliau punya topi juga beliau. Yang jelas beliau nggak pernah gundulan beliau itu. Saya sedikit cerita ya. Dulu kan saya sering ngajar itu kadang nggak pakai peci dulu ngajar dulu. Nah belakangan atau beberapa tahun ini saya sering pakai peci. Ceritanya saya mimpi ditegur sama kiai saya. Saya punya kiai Allahyarham Kiai Jadul Haq Zaini. Saat waktu saya nyantri di Nurjadi Baiton Probolinggo itu, beliau datang sama saya itu bilang, pakai kopiah. Ya apa? Kalau ngajar atau ya pokoknya kalau ngajar dakwah itu pakai peci, pakai kopiah. Ya mencari barokahnya orang-orang soleh terdahulu itu loh. Intinya mencari barokahnya orang-orang soleh terdahulu termasuk para nabi dan rasul itu supaya ilmu itu mengalir barokahnya itu. Jadi ini ada barokahnya ini. Niru kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Karena orang-orang soleh terdahulu itu kecenderungannya pakai tutup kepala, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nggak wajib, cuman akan lebih baik gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau dibilang sunnah bisa sunnah juga karena Nabi memang tidak tutup kepala kecuali saat ihram nggih. Monggo. Amal ini Pak, sholat penting kan. Sholat itu apa? Khusyuk ini.
Yang termasuk khusyuk itu atau kita bacaannya atau pikir atau kita gerakannya atau apanya. Soalnya kan kalau kita khusyuk itu kita terus selalu ingat ya Allah itu kan kita sudah banget. Nah, kita bukan ini surat al-mu'minun apa mu'minun nah kalau kita latih pasti kita kan susah lah kawan itu. Orang khusyuk itu justru menyadari sekitarnya. Kalau ada orang khusyuk nggak menyadari sekitarnya itu justru jangan-jangan tidak khusyuk. Sekarang gini, saya kira semua kita sepakat ya, orang yang paling khusyuk adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pas jadi imam ada anak kecil nangis itu Nabi percepat sholatnya. Apa kata beliau? Tadi saya mau lama sholatnya, tapi saya dengar ada anak kecil nangis, saya percepat sholat saya karena takut ibunya resah. Berarti Nabi menyadari sekitarnya. Nabi itu menyadari sekitarnya. Nabi itu pas sholat itu ada orang yang ngucap salam. Itu Nabi jawab pakai isyarat satu jari. Nabi pernah sholat di dalamnya Siti Aisyah mau masuk rumah nggak bisa buka pintu. Nabi jalan menuju ke pintu dibuka, Nabi terus mundur lagi. Iya, itu pada orang yang paling khusyuk. Nabi kan orang yang paling khusyuk. Tapi nyatanya Nabi menyadari sekitar. Jadi justru kalau kita nggak ingat apa-apa itu jangan-jangan kita nggak khusyuk malah. Ngoten. Nah, jadi khusyuk itu menyadari. Nah, itu satu. Nah, dalam Islam niku Pak Haji, kita itu nggak dituntut untuk berhasil khusyuk. Karena khusyuk itu anugerah dari Allah. Nah, yang terpenting itu bagaimana kita berusaha dapat anugerah itu. Caranya pertama caranya kalau sholat ya, sebelum sholat itu usahakan kita sudah siap sebelum masuk waktunya kalau bisa. Nun sewu nggih, jenengan ibu-ibu habis nonton drakor langsung sholat pasti nggak khusyuk. Bapak-bapak habis nonton berita politik langsung sholat pasti nggak khusyuk. Jadi kondisikan sebelum sholat 15 menit kita ngaji-ngaji lah atau dikit-dikit. Apa? Nggih ngoten niku. Satu. Yang kedua, kalau panjenengan misalnya dalam kondisi sholat itu usahakan tumakninah. Tumakninah itu ya sing tenang mawon. Nanti insya Allah dianugerahi khusyuk. Terus bacaan-bacaan sholat itu terjemahannya dipelajari di luar sholat. Jangan menerjemahkan bacaan sholat pas di dalam sholat, nanti malah nggak khusyuk. Ngoten. Itu di samping makanan yang halal juga. Intinya khusyuk itu anugerah Pak Haji. Anugerah. Tinggal bagaimana kita mohon pada Allah diberi hati yang khusyuk, kondisikan sholat itu supaya kita mendapatkan anugerah khusyuk itu. Ngoten nggih? Intinya khusyuk itu merasa sedang bicara dengan Allah, bisa merasa sedang menghadap kepada Allah, itu khusyuk itu namanya. Masalahnya kuncinya orang lupa itu sholat. Nggih. Begitu sholat Ingat ya. Apa yang ini gitu. Itu bagian dari godaan setannya itu. Tapi nggih pokoknya mohon aja sama Allah terus. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih? Nggih. Mungkin termasuk kalau yang bisa nangis menjalankan doa misalnya bisa nangis gitu. Tapi yang mungkin merasa nanti atau mungkin bisa nangis itu anugerah dari Allah. Bisa nangis itu anugerah dari Allah. Cuman saya mau terangkan dulu nih, Orang punya kesadaran dari pikir dengan dari hati itu lebih menancap yang dari pikir sebenarnya. Kalau sadar nih, saya bilang kesadaran ya. Karena kesadaran dari hati itu lebih cepat menguap kalau nggak disertai dengan pikir. Makanya kan harus dua-duanya, pikir dan pikir kan. Contoh, ada orang muhasabah, nangis saat muhasabah. Setengah jam kemudian selesai, makan-makan ketawa-ketawa, ada lupa sama nangisnya. Itu terjadi, fakta ya. Siapa yang pernah ikut acara muhasabah terus nangis, selesai nangis, entes. Makanya kalau bisa muhasabahnya sambil diajak mikir. Muhasabahnya sambil diajak mikir. Makanya nanti ada istilah bayan itu. Jadi diterangkan diajak mikir, tidak hanya merenungi dosa, tapi juga diajak mikir gitu loh, supaya mancep. Jadi makanya kalau bisa tidak hanya segera nangis dari segi rasa, tapi juga ada pemikiran itu. Katanya, Allah. Biasanya gitu kan ingat dosa-dosanya dulu. Nah, kalau cuma inget tok,
biasanya cepat menguap Pak Haji. Tapi kalau diajak tafakur, betapa kita ini adalah ciptaan Allah, tadi yang kita tidak ada menjadi ada, semua kita ini mampu dan dimampukan oleh Allah. Itu kan diajak mikir itu Pak Haji. Diajak mikir. Itu biasanya yang mikir-mikir begitu itu biasanya nanti agak lama mantepnya itu. Karena kita punya kesadaran tidak hanya fikir tapi pikir, tidak hanya pikir tapi fikir. Mikir toh gak pakai pikir ya podo ae kan. Kadang yo malah tambah pongah sombong kan ngoten. Dua-duanya harus jalan, fikir dan zikir sekaligus kalau bisa. Ngoten nggih Pak Ustaz Mancing ya. Karena pikir agama penting. Nggih, pikir agama nggih. Ngoten cukup nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.